Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul arsyil azim, rabbul fuqara wa rabbul masakin. Rabbul yatama wa rabbul mustad'afin. Rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kuntum wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallah sadaqar rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah kaum muslimin kaum takwa. Astagfirullahaladzim. Setelah berapa lama pada kondisi yang tidak memungkinkan, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mencoba membuka Al-Qur'an, melihat kandungan isinya, insya Allah. Kita sudah sampai pada surat An-Nur, surat ke-24, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini adalah tentang haditsul ifk atau berita bohong. Kita sudah sampaikan waktu itu bagaimana kisahnya Ibunda Aisyah dituduh berbuat serong. Untuk mendapatkan gambaran, kita ulas sedikit mengenai berita bohong ini, bahwa ringkas-ringkasnya kalau sudah sampaikan waktu itu, Nabi SAW mengundi istri-istrinya, siapa yang ikut, ternyata yang didapatin adalah Aisyah. Nah, ketika selesai di peperangan tersebut, maka Nabi dan rombongan pulang menuju Madinah. Biasanya Nabi SAW sebelum sampai ke Madinah itu bermalam di satu tempat yang dekat dengan Madinah, untuk agar orang-orang Madinah mempersiapkan bahwa rombongan pasukan perangnya sudah hampir sampai. Berarti mungkin istri-istrinya mempersiapkan diri dan sebagainya. Salah satu bentuk tarbiyah atau salah satu bentuk pendidikan dari Nabi SAW. Jamaah kaum takwa astagfirullah. Kemudian Nabi bermalam di situ, lalu Aisyah keluar. Ini diceritakan sendiri di dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah keluar mungkin ke satu keperluan dari tempat perkemahan Nabi, lalu balik kembali, dilihat ada kalungnya yang dari Yaman hilang. Kemudian dia balik lagi kembali ke tempat semula. Selanjutnya ketika kembali lagi, kalung sudah ditemukan, ternyata rombongan sudah pergi. Aisyah berbadan kecil waktu itu ya, mungkin makan sedikit, masih muda juga. Nah, sekeduk ataupun tandu lah bahasa kita, tandu tempat dia ditempatkan untuk ditaruh di unta itu langsung diangkat aja sama teman-teman Nabi. Dipikir sudah ada Aisyah. Terdiamlah Aisyah di situ karena sudah sepi, tidak ada orang, suasana gelap. Lalu dia berpikir mungkin nanti akan ada yang datang kembali.
lalu duduk di situ dan tertidur. Ketika tertidur, Aisyah bangun oleh suara ada orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa itu? Ternyata Sofwan, sahabat Nabi yang bernama Sofwan, sebagai tim penyapu lah. Kemudian tidak berkata apa-apa lagi Sofwan, cuma untanya diturunkan didekati ibunda Aisyah. Sebelumnya dikenal karena belum turun, sebelum ayat hijab itu Aisyah dikenal oleh Sofwan. Kemudian Aisyah menaiki unta dan menyusul Nabi kurang lebih menjelang tengah hari. Nah, disitulah ada satu rencana-rencana licik dari orang-orang sekeliling Nabi waktu itu, terutama dikomandai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak munafik ya. Cuma pintarnya dia ini, Abdullah bin Ubay ini, dia tidak menyebutkan Aisyah selingkuh dengan Sofwan, tidak, tapi dia menyebutkan itu siapa? Aisyah. Itu siapa? Sofwan, kata teman-teman. Aisyah tidak selamat dari Sofwan, Sofwan tidak selamat dari Aisyah. Di lain riwayat disebutkan itu ibunda istri Nabimu bermalam dengan laki-laki dan paginya menuntun dia. Jadi nggak ada kata-kata yang menyatakan selingkuh di situ, tapi itulah liciknya orang munafik. Berita itu tersebar di Madinah sampai sebulan. Bayangkan peristiwa di Madinah ini, hadisul ifki ini, sebulan menjadi pembicaraan, termasuk orang mukmin, orang muslim yang kurang teliti ya. Apa sih nyebutnya? Suka gosip. Nah, ini berbahaya. Nah, di kalangan mereka ini ramai gosip itu. Kebetulan Aisyah sakit ya. Selama sebulan itu sakit. Nabi datang itu cuma menanyakan aja, bagaimana kabarmu gitu. Jadi Aisyah sendiri merasakan ada rasa ketidaklembutan Nabi pada saat itu. Biasanya kalau sakit lembut dan sebagainya, tapi cuma menanyakan aja. Tapi disitulah kita lihat bagaimana begitu besar hatinya Nabi. Kita lanjutkan di cerita dari Aisyah. Kemudian ketika dia berjalan ke satu tempat ya, oleh Ummu Mastoh ya. Ummu Mastoh itu kesandung sesuatu, kemudian celakalah Mastoh. Kemudian Aisyah bilang, kamu mau apa? Dia kan pejuang, dia kan muslim. Kata Ummu Mastoh itu, Tuan Putri tahu gak sih masalah yang lagi ramai di sini? Gitulah kira-kira ini bahasa saya. Ada apa? Diceritakan. Tambah nangis, tambah sakit. Ya Pak, Aisyah. Sementara berita-berita Aisyah selingkuh, Aisyah berbuat serong itu menyebar. Kita juga nggak tahu bagaimana menyebar begitu hebat. Makanya ini pengalaman bagi kita ya, jangan sampai sembarangan menuduh orang baik-baik ya, berzina ya. Kemudian Aisyah bilang kepada Nabi, wahai Nabi, saya mau ke rumah Bapak. Sampai di rumah Bapak ditanya kepada bapaknya Abu Bakar Siddiq, wahai Bapak, ini gimana gitu? Ya bapaknya juga nggak bisa bicara apa-apa. Ketika ibunya ditanya, dia cuma bilang, ya kalau seorang wanita cantik menikah terus ada istri-istrinya lain, ya pasti aja ada gunjingan, kira-kira begitu. Nah, kemudian wahyu itu belum turun itu selama 1 bulan itu. Ini seni tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad tuh seorang nabi, nggak ngerti apa, dia nggak tahu istrinya itu selingkuh atau tidak ya. Makanya terlihat ada, ini bahasa saya ya,
kecemburuan dia. Karena Nabi juga manusia, makanya ketika Aisyah sakit tidak lembut seperti biasanya gitu. Aisyah merasakan. Kemudian Nabi mengumpulkan teman-temannya. Wahai teman-teman, ini udah kebangetan lah, kira-kira begitu. Orang-orang menyebarkan berita buruk, ya, terhadap istriku dan saudaraku yang namanya Sofwan. Ya. Bagaimana ini? Gitu. Nah, ada sahabat Ali itu bilang, kalau sahabat Ali ya udah cari yang lain lah, kira-kira nikah lagi dengan yang lain gitu, itu dipisah aja. Gitu. Tapi coba tanyain dulu deh budaknya gitu atau pembantunya. Masih imbang juga Ali. Kalau siapa? Kalau Usama bilang Aisyah itu benar nggak ada apa-apanya gitu. Tidak ada rasa masalah gitu terhadap Nabi SAW atau bahkan selingkuh dan sebagainya. Kemudian seorang sahabat Sa'ad ya, namanya Sa'ad. Ada dua Sa'ad nih, Sa'ad yang dari Khadraj sama Sa'ad dari Aus. Sa'ad yang pertama ngomong, wahai Nabi, kira-kira yang nyebarin berita kayak gitu, udah kasih aja ke saya. Kalau dari suku saya habisi itu. Kalau dari suku sebelah, suku Aus atau suku Khadraj itu, kita habisi juga gitu. Suku yang sebelahnya ngomong, Sa'ad juga namanya itu. Nggak boleh begitu. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya ribut itu di depan Nabi padahal. Di depan Nabi dia ribut. Mereka ribut, tapi Nabi akhirnya turun mendiamkan. Nah, kemudian Aisyah kan menangis ya selama 2 hari menangis ya di rumah ibunya. Lalu Nabi datang ke Aisyah. Wahai Aisyah, kalau kamu berbuat tobatlah karena Allah menerima taubat. Kalau misalnya tidak, yakinlah bahwa Allah akan membersihkan lah. Kata Aisyah, kalau aku berkata bahwa aku benar, pasti kalian semua akan menyatakan aku salah. Ya, menganggap aku tetap berbuat serong. Aku serahkan semuanya kepada Allah, kata Aisyah. Nah, singkat cerita, Nabi ada wahyu turun waktu itu. Setelah sebulan, nah terus ketika turun dia agak reda, kemudian tertawa dan mengatakan bahwa Aisyah itu bersih. Nah, kita lanjutkan saja di ayat yang 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wal ladzina tawalla kibarahu minhum lahu adzabun 'adzim. Sesungguhnya yang membawa berita bohong haditsul ifk itu usbatum minkum adalah golongan dari kamu. Janganlah kamu menyangka itu buruk buat kamu, bahkan itu baik buat kamu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang yang menyebarkan itu ada bagian dosanya masing-masing, tergantung dengan kondisi penyebaran dia. Ada yang memang begitu gigih menyebarkan berita bohong, mungkin ada yang ikut-ikutan aja. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun 'adzim. Dan orang-orang yang mempunyai atau melakukan yang terbesar mengenai penyebaran itu, pasti bagi dia dapat azab yang besar. Nah, ini salah satu cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kaum muslimin, dan sangat mahal. Kenapa mahal? Karena ini menyentuh sisi manusiawi Nabi.
bahkan menyentuh sisi Islam semuanya gitu. Karena mungkin orang berpikir Nabi aja istrinya berbuat serong gimana gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya usbatun minkum. Ini segolongan, artinya ini penyebaran berita bohong ini, hoax lah kalau bahasa kita. Ini direncanakan, kira-kira begitulah. Dan salah satu yang paling besarnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuma dia licik, tidak pakai cara-cara langsung menuduh. Jadi ini bagian dari kita, dari kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu la tasabuhu syarrul lakum, itu bukan buruk bagi kita, bagi kamu itu kaum muslimin itu enggak buruk berita bohong itu. Bal wa khairul lakum. Tapi itu baik untuk kamu. Bukan berarti berita bohongnya baik, bukan. Akibat dari berita bohong yang ini bisa berakibat baik. Kenapa? Karena itulah yang terjadi kaum muslimin tidak sembarangan menuduh orang. Ini kan ada orang-orang dia tuh udah begitu duluan apa tuh? Ya sudah berbuat duluan tuh. Nggak sembarangan, nggak boleh kayak gitu. Karena menuduh zina itu dicambuk gitu. 80 kali kita udah bahas waktu itu ya. 80 deraan. Hampir sama dengan berzina itu sendiri bagi zina non-muhsan. Non-muhsan itu artinya dia belum pernah menikah atau bersetubuh, melakukan hubungan perkawinan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bal huwa khairul lakum. Jadi itu adalah baik. Baiknya apa? Kaum muslimin jadi sangat hati-hati dengan cara itu. Hal-hal yang mungkin dipikir remeh ya, ngomong iya benar, kalau ngomongnya begitu, iya benar dia berbuat berbuat serong dan sebagainya. Kelihatannya ringan, padahal itu besar. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang yang menyebarkan berita itu ada bagian-bagian dosanya sendiri. Mau yang pertama mencetuskan, mau yang nerusin, mau ini. Pentingnya kita menjaga lisan. Nabi SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Maka berkata yang baik atau diam. Jangan nambah-nambahin. Ini kan penyakit orang-orang itu biasanya begitu. Dia nggak tahu apa-apa, dia tambah-tambahin. Si Anu begitu ya. Iya tuh. Nah, ya. Bagian dari ghibah, bergunjing dan sebagainya. Jadi setiap orang yang melakukan ini dia ada batas-batasannya dan ada bagiannya sesuai dengan bagiannya. Ya. Apakah bagian ini sesuai dengan perlu diberi hukuman atau tidak? Potongan ayat selanjutnya masih di ayat 11. Walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim. Dan bagi yang membuat berita besarnya itu bagi dia ada azab yang besar. Jadi ini kita sangat perlu hati-hati terhadap lisan-lisan kita menuduh kaum muslimin, wanita-wanita yang baik berbuat serong atau berzina. Terus selanjutnya ayat ke-12. Jemaah kaum taqwa sekalian Allah. Di ayat ke-12, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapa? Ini Allah mempertanyakan, kenapa tidak? Laula.
Kenapa tidak kaum mukminin ketika mendengar berita tersebut bersangka baik terhadap dirinya sendiri? Bi anfusihim khair. Dan berkata ini adalah berita bohong. Nah, ini adalah satu langkah dari kaum muslimin ketika mendapat satu berita. Yang pertama adalah bertanya pada nurati untuk bersangka baik. Karena Aisyah ini kan istri Nabi, berarti golongan kita gitu, golongan kaum muslimin. Nah, kalau golongan kaum muslimin begini, kalau kita saja tidak mungkin mau begitu, apalagi istri Nabi, begitu mestinya bertanya dulu gitu. Ya. Kalau orang-orang baik ini, orang-orang soleh, orang-orang mukmin ini tidak mau melakukan itu, apalagi istri Nabi, mestinya gitu yang pertama. Jadi yang pertama adalah lihat di hati dulu gitu. Ya. Ataupun cek dulu kebenarannya dari hati. Makanya Abu Ayyub dengan istrinya itu bilang begini, wah istriku, kalau kamu istrinya nanya dulu. Istrinya nanya, wahai Abu Ayyub, kalau kamu berada pada posisi Sofwan waktu itu, kan Sofwan yang membawa, bagaimana? Kemudian Abu Ayyub bilang, ya aku tidak mungkin merusak rumah tangga Rasulullah, kira-kira begitu. Dan istrinya juga menyatakan, ya aku juga kalau berdiri pada posisi Aisyah pada saat itu nggak mungkin mengkhianati Rasulullah gitu. Itu pasti berita bohong. Nah itu yang benar itu Abu Ayyub. Ya. Abu Ayyub ngomongnya benar, nggak mungkin gitu. Karena kita tahu dia dua-duanya soleh, gitu. Dua-duanya Dua-duanya adalah orang-orang yang baik. Nah, sebagian kaum muslimin itu ada yang ngikut-ngikut itu. Di antaranya Masto sama Hasan bin Sabit, sama salah satu saudaranya Ibnu Jahsy waktu itu. Ya. Saudara kakaknya atau Zainab bin Jahsy. Sahabat Nabi. Itu ada yang ngikut-ngikut juga itu. Makanya Ummu Masto itu bilang begitu. Celakanya Masto gitu. Kenapa kamu bilang celaka? Iya, habis menyebarkan gitu lagi. Jadi ada kaum muslimin juga yang ikut-ikutan, ya, ikut kaum munafik. Mestinya yang harus dilakukan ketika ada berita seperti ini, satu, tanya dulu ke hatinya, cek kebenarannya dalam hatinya. Selama ini yang dia lihat kayak gimana gitu. Ini kadang-kadang kan sabur telaim. Makanya banyak, sebagian di Indonesia itu ada ustadz yang difitnah gara-gara wanita. Ya. Difitnah gara-gara wanita, ada chat ataupun WhatsApp yang mesum dan sebagainya. Naudzubillah. Mestinya orang Islam itu dicek, masa sih orang itu mau begitu gitu. Sementara dia bisa menggerakkan orang banyak, berdakwah dan sebagainya, masa seperti itu. Dan ini kasus yang dulu 1400 sekian tahun, 1440 atau 1939 tahun yang lalu itu sebenarnya berulang terus gitu. Ada orang-orang yang berusaha memainkan kepribadiannya sebagai kepribadian yang jelek gitu. Kepribadian orang yang menyeru kepada Allah sebagai kepribadian yang jelek. Ya mestinya nomor satu, ya tanya dulu hatinya dulu. Ya. Makanya betul-betul kita jaga ini lisannya, karena lisan itu memang lidah tak bertulang gitu. Ada lagunya itu. Memang lidah tak bertulang. Begitu menyakitkan. Nah, sampai Aisyah itu menyatakan begini kemarin lagi. Ya, bapaknya kemarin lalu. Menyatakan fasobrun jamil, inilah yang aku katakan seperti bapaknya Yusuf ya. Ketika dikasih tahu bahwa Yusuf dibunuh oleh serigala gitu ya. Fasobrun jamil. Ya.
Innallaha musta'an, sebenarnya Allah yang mengetahui, yang menolong, yang tentang omongannya disebarkan. Kita lanjut di ayat yang ke ini masih jadi yang pertama tadi ya, strategi kaum muslim untuk kalau ketemu dengan berita-berita bohong ini, tanya dari hati gitu. Mestinya bersangka baik gitu. Ya. Di anfusihim khairan. Ya. Seperti Abu Ayyub tadi, benar tuh Abu Ayyub tuh, nggak mungkin lah. Masa istri Nabi dari kecil, Aisyah itu dari kecil mendapatkan Islam itu dari kecil. Di tengah Abu Bakar Siddiq aja sampai bilang begini, saking beratnya penderitaan waktu itu. Kita belum pernah dituduh di masa jahiliyah tentang ini. Kenapa kita dituduh di masa Islam? Artinya Abu Bakar Siddiq juga berat waktu itu. Ya. Nah, ini latihanlah kita nih kaum muslimin, kamu takwa astagfirullah dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, jangan sampai kita terjadi. Nah, selanjutnya di ayat ke-13 barulah ada cara kedua setelah cara pertama tadi ya, yaitu melihat dengan hati, mengecek kebenaran nurani kita sendiri. Baru Allah sebutkan cara kedua. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idz lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Nah, ini cara kedua. Cara keduanya apa? Mengapa ya mereka tidak mendatangkan arba'ati syuhada, 4 saksi ya. Fa idz lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kalau enggak dapat didatangkan 4 saksi, maka di sisi Allah mereka lah orang-orang yang pendusta atau bohong. Nah, ini ada ayat sebelumnya kan tentang surat An-Nur ini kan tentang salah satunya penuduhan berzina ya. Harus ada 4 orang saksi, dan kata Nabi, saksi untuk menuduh berzina itu harus jelas, harus diperhatikan jelas. Sampai kata Nabi menyatakan sampai timba turun ke sumur. Berarti kan begitu detil orang itu melihat. Ngelihat apa? Ngelihat perselingkuhan tersebut, perzinahan tersebut. Makanya ada cara kedua ini, setelah tadi dilihat di hati, baru cara kedua adalah bukti. Bukti secara kasat mata, empiris lah kalau bahasa kita, bahasa Solo. Ada 4 orang. Dan 4 orang itu menyaksikan semuanya. Ini kan enggak waktu itu. Cuma gara-gara desas-desus jadi rame. Alhamdulillah. Kita juga nggak ngerti kenapa begitu cepat tersebarnya berita bohong itu. Makanya masyarakat itu perlunya untuk jaga lisan kita. Jangan sampai nambahin lah. Wah, ini begini tambah. Alhamdulillah. Nah, jadi yang kedua yang Allah sampaikan, pertama dari hati, yang kedua cek, ada gak buktinya? Ya. Ada gak buktinya? Kalau ada yang menyatakan bukti 4 orang dan memang sulit sekali untuk membuktikan itu. Kenapa? Karena perzinahan itu ya. Perzinahan itu sanksinya begitu besar, berat. Ya. Yang belum nikah 100 derah, 100 pukulan, dan dia diusir. Beberapa ulama itu menyatakan diusir juga, kemudian tidak diterima saksinya, kesaksian. Ya. Kalau yang zina muhsan, artinya zina ketika dia sudah punya istri, ya, sudah merasakan kenikmatan dengan cara-cara yang halal, lalu dia mencari lagi dengan cara yang jelek, yang haram, itu sudah hilang fitrah dia. Makanya hukumannya besar, berat, dirajam. Dan yang namanya dirajam itu memang sampai mati. Tapi di Indonesia nggak bisa begitu, karena belum jadi hukum positif di Indonesia. Hanya dengan cara itu, ya, zina itu
menjadi tidak tersebar. Jadi mudah-mudahan ya jamaah kaum muslimin kampung takwa Asten rahimahullah dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, pelajaran dari hadisul ifki ini begitu besar ya, supaya kita kaum muslimin menjaga betul lisan ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ya. Jangan juga memberi isyarat, diam tapi memberi isyarat. Kadang-kadang begitu, dia diam nih, saya nggak gibah, tapi dia beri isyarat gini. Ininya dianggong-anggong ini, gitu. Atau matanya dikedip-kedipin, kik gitu. Matanya dikedip-kedipin, seolah-olah menyetujui. Itu juga nggak boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.